yang mana nanti saya akan berperan sebagai observernya, kemudian Bu Irma sebagai coachnya, dan Bu Bibi sebagai coaching. Oh ya, Bu Bibi dan Bu Irma, untuk rubrik penilaiannya nanti dalam percakapan coaching kali ini adalah ibu-ibu nanti diminta untuk menerapkan Aur Berta ya, dan menjalin kemitraan antara coach dan coaching sehingga nanti coaching merasa nyaman dan menemukan solusi serta dapat mengembangkan kompetensinya seperti itu. Ya. Nah, sekarang untuk Bu Irma selaku coaching ya. Maaf untuk Bu Irma selaku coachnya, kira-kira kompetensi untuk kegiatan coaching kali ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Oh ya, kehadiran penuh ya. Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan tertentu. Oh ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan nanti ada presence, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi nanti? Yang kehadiran penuh, Pak. Oh, yang kehadiran penuh ya, yang present berarti ya. Oke. Apa indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan diri yang diinginkan? Apabila saya bisa hadir secara penuh dan fokus terhadap kunci, juga kunci merasa nyaman dan terbentuk kemitraan, sehingga kunci menemukan solusi, kepercayaan diri, dan mengenali kompetensi diri. Oh ya, siap. Jadi indikator kita untuk indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan untuk coaching kali ini Bu Vivi dan Bu Irma, yaitu apabila nanti coach Bu Irmanya itu bisa hadir secara penuh dan fokus terhadap coaching Bu Vivi, hingga nanti coaching merasa nyaman dan terbentuk kemitraan, sehingga coaching menemukan solusi, kepercayaan diri, dan menemukan kompetensi dirinya. Seperti itu ya. Oke, baiklah kita mulai saja ya coaching hari ini. Waktu dan tempat kami serahkan sebelumnya. Semoga coachingnya berjalan lancar. Monggo. Ya, Selamat siang Bu Vivi. Selamat siang Bu Irma. Apa rencana pertemuan ini? Untuk pertemuan kali ini saya ada sedikit masalah di kelas saya dengan salah seorang murid saya. Saya rasa kalau usia sudah usia matang gitu. Nah itu, tetapi dia unik sekali. Uniknya seperti ini, di kelas dia tidak mau menulis sama sekali, tidak mau belajar, tapi hanya mau menggambar. Nah setelah itu pun semuanya itu menggambarnya itu proporsinya pas. Istilahnya misalnya dia membuat kelinci kecil, itu otomatis telinganya juga kecil. Nah, jadi proporsinya itu pas. Hanya saja dan dia juga sering menangis, emosinya itu labil, istilahnya seperti itu. Bahkan untuk hal-hal yang kecil aja dia bisa nangisnya itu sampai teriak-teriak. Saya sampai kadang itu bisa mengatasi, tapi kadang juga kewalahan juga, karena dalam satu kelas itu kan ada banyak siswa juga ya. Berapa siswanya? Siswanya 14 siswa. Saya kan di kelas 1, jadi bermacam-macam karakter. Bukan hanya dia saja yang membutuhkan istilahnya perhatian khusus, banyak juga anak-anak lainnya yang membutuhkan perhatian khusus. Kemudian Bu Vivi, apa tujuan dari pertemuan ini? Tujuan dari pertemuan ini mungkin dengan Bu Irma bisa membantu saya untuk sedikit memecahkan masalah ini, atau mungkin membantu saya mencari solusi dari permasalahan saya. Ya. Selama ini kesempatan apa yang sudah Ibu miliki? Selama ini juga kesempatan yang sudah saya miliki, saya bertanya. Kemudian saya buat dia senyaman mungkin karena saya tidak seorang ibu, jadi saya buat dia
sekolah. Karena yang awal-awal dia masuk SD itu tidak mau masuk sekolah sama sekali. Jadi maunya sama ibunya, sarapan sama ibunya. Jadi sekarang ini yang saya lakukan menemani dia, membuat dia nyaman di rumah. Itu sudah betul ya, tetapi anak tersebut supaya dia merasa nyaman. Kemudian dari skala 1 hingga 10, posisi Bu Vivi itu dalam pencapaian tujuan pada angka berapa? Kalau saya rasa untuk skalanya itu saya di angka 6. Kenapa saya mengatakan di angka 6? Karena saya merasa belum sepenuhnya saya bisa menjadi anak. Jadi kadang mau mengerjakan apa yang saya perintahkan atau saya minta, tapi kadang juga tidak mau. Dan kadang juga di sekolah itu hanya istilahnya senggol temannya ya. Itu nangisnya itu sampai seperti dia itu jatuh yang parah gitu. Jadi saya belum bisa benar-benar merangkul Sampai temannya terganggu juga. dan alhamdulillah itu yang alhamdulillah kesempatan saya selain ke anak itu juga saya mengkondisikan kelas. Jadi saya buat teman-temannya itu pun seperti saudara. Jadi misalnya saya pas nangis itu ada yang kayak matanya, ada yang apa itu ambilkan minum. Jadi saya buat seperti benar-benar ini di rumah, bukan di kelas. Ya, tapi sekali ya sudah Bu Vivi ajarkan keberuntungan. Nah, kemudian apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan? Kekuatan saya yang pertama saya berkewajiban. Jadi serta mendekatkan hubungan personal baik ke anaknya maupun ke orang tuanya. Kan pasti anak seperti ini pasti ada sebabnya. Jadi saya cari apa masalahnya, kemudian saya juga meminta ke teman-temannya tadi, terus saya juga meminta ke rekan-rekan yang lain untuk anak ini istimewa. Jadi misalnya dia melakukan sesuatu, tolong dimaklumi tapi juga diberi pengarahan. Itu tidak hanya memaklumi saja, tapi juga saya minta ke semua warga di sekolah itu untuk memberi pengarahan yang benar. Jadi misalnya kadang dia pulang sekolah, tidak mau sekolah nih, tidak mau masuk kelas, itu langsung bawa tas, terus berdiri di depan pagar. Nah seperti itu kan sangat membahayakan sekali. Nah itu saya meminta. Jadi kalau seperti itu kadang penjaga juga ikut, yang menjaga kantin juga ikut. Jadi semua warga sekolah saya minta kesadarannya untuk berkolaborasi untuk menangani. Karena tidak mungkin kan saya bisa berhasil sendiri untuk membawa anak ini menjadi. Jadi semua mempunyai rasa peduli terhadap anak tersebut. Kemudian peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Kalau untuk peluang atau kemungkinan, ya mungkin saya akan lebih intens ya. Tapi juga mungkin saya masih bingung karena banyaknya pekerjaan dan ini menuntut saya harus sesuai deadline seperti itu. Jadi kadang anak setelah itu ya setelah fokus saya sudah tidak sempat lagi untuk berbincang-bincang seperti itu. Jadi saya akan lebih memperbanyak peluang saya untuk berkomunikasi dengan anak. Tapi Bu Vivi, kemudian kira-kira apa hambatan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan? Kalau untuk hambatan itu kadang pekerjaan yang menumpuk, karena banyak sekali yang harus selesai dalam waktu yang bersamaan. Itu pertama. Terus yang kedua,
kadang saya juga punya istilahnya capek, kemudian emosi saya juga kadang naik turunnya itu juga saya perlu juga duduk itu kalau pendapatan itu saya kalau dari lingkungan dari anak-anak sendiri dari teman sekolah itu alhamdulillah mensupport untuk memberikan. Jadi apa solusinya? Kalau menurut saya solusi yang saya ambil itu saya lebih intens lagi ke anak tersebut memberikan perhatian di kelas, tetapi bukan berarti saya menganak-anakan. Tetap dia harus misalnya waktu tiket dia harus melaksanakan tiket. Entah itu nanti dia hanya menyapu bagian bawahnya saja. Jadi intinya saya tetap memberikan perlakuan yang sesuai dengan anak tanpa meninggalkan tugas dia sebagai seorang siswa. Ada lagi nanti ke depannya saya akan lebih bekerja sama dengan orang tua. Jadi misalnya tidak menulis di sekolah, saya memberikan tugas secara dan daring, secara online ke orang tuanya bagi untuk mengejar keterpilihan pelajaran. Ya, sudah dapat Bu Vivi solusi yang Bu Vivi utarakan tadi. Nah, kemudian adakah prioritas dari yang sudah Bu Vivi lakukan? Prioritasnya mungkin pertama itu saya akan mengelola emosi saya. Jadi dari diri saya sendiri. Jika emosi saya sudah dapat saya kuasai atau saya manajemen, insya Allah saya tidak akan bisa manajemen waktu dan semua akan berjalan pada porsinya masing-masing sehingga saya bisa istilahnya kapan saya menjadi guru, kapan saya menjadi orang tua untuk murid saya dan kapan saya menjadi abdi negara yang melakukan tugas tepat. Berarti dari prioritas yang Bu Vivi ambil tadi, kira-kira strategi apa yang dapat dilakukan? Strategi saya pertama itu saya akan melibatkan seluruh ekosistem. Dalam artian seperti ini, di rumah maupun di sekolah, saya akan melibatkan bahwa ini tanggung jawab saya seperti ini. Saya mempunyai tugas seperti ini yang tidak bisa saya handle semua. Jadi misal di rumah saya harus bisa mendelegasikan. Istilahnya untuk anak-anak yang misalnya seorang ibu rumah tangga tugasnya masak dan lain sebagainya itu seandainya dalam waktu tertentu saya delegasikan ke salah satu seorang anak itu yang di rumah gitu. Yang di sekolah seperti itu juga. Jadi seandainya saya membutuhkan bantuan, saya juga akan meminta bantuan ke kakak sejawat atau mungkin ada teman yang longgar itu bisa. Itu untuk strategi saya untuk awalnya itu saya akan seperti itu sehingga nanti akan saya dapat menstabilkan sosial emosional saya. Nah, seperti itu nanti akan berjalan step by step, berjalan selangkah demi selangkah menuju ke perbaikan ini. Bagaimana dengan jangka waktunya? Kalau jangka waktunya mau tidak mau harus dalam segera dalam waktu dekat. Saya harus bisa menargetkan karena masalahnya kan tidak hanya dari anak itu saja gitu. Dari saya sendiri juga, dari nasional kita gitu. Dalam beberapa bulan ke depan itu saya harus juga bisa mengkondisikan
dengan pembelajaran atau mungkin dengan istilahnya semua sudah berjalan di realnya masing-masing, itu bagi saya itu sudah menjadi keberhasilan saya. Jadi saya sudah bisa melaksanakan tugas baik itu dari yang tugas sebagai seorang guru, tugas sebagai seorang wali kelas di kelas itu sudah berjalan pada porsinya masing-masing. Itu saya kira itu sudah merupakan keberhasilan. Iya, tadi Bu Vivi telah menyampaikan bahwa gangguan yang Bu Vivi alami itu karena adanya banyak tugas mengerjakan administrasi atau media. Nah, itu bagaimana cara mengantisipasi gangguan tersebut? Salah satunya tadi saya mendelegasikan atau saya meminta bantuan. Kalau yang dari sekolah tadi saya meminta bantuan Jawa, kalau di rumah saya mengkondisikan seluruh anggota keluarga di rumah untuk ayo bersama-sama saling nyaman, saling tetap pada porsinya masing-masing dan semua bisa berjalan, masalah bisa teratasi. Itu salah satu. Apa komitmen Bu Vivi terhadap rencana aksi? Komitmen saya, insya Allah saya akan komitmen saya, kalau saya itu selama aksi ini belum menemukan kenyamanan atau belum istilahnya memerdekakan salah satu dari kami, dari saya sebagai guru dan murid saya tadi yang mengalami masalah tadi belum merasa nyaman dengan keadaan ini, itu saya kan terus mencoba memperbarui mungkin solusi-solusi, mencari solusi dengan seperti ini, dengan meminta bantuan teman, sharing dan sebagainya. Tadi kan Bu Vivi juga sudah menyampaikan ya bahwa yang membantu Bu Vivi untuk rencana aksi menjadi lebih baik kan dari bantuan Jawa, dari keluarga. Kemudian Bu Vivi bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching? Untuk tindak lanjutnya nanti saya akan apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya sampaikan hari ini, itu menurut saya ternyata saya sudah bisa, sudah ada penyelesaian dari masalah. Tapi yang saja mungkin saya kurang konsisten atau mungkin saya kurang lebih intens lagi untuk mengatasi permasalahan. Jadi untuk selanjutnya saya akan lebih intens, lebih konsisten untuk mengurai masalah. Ya, bagus Bu Vivi, rencana Bu Vivi dan strategi yang telah dilakukan dan cara mengantisipasi gangguan itu sudah tepat. Jadi tetap semangat dulu, Siap ya, semangat dilanjutkan. Alhamdulillah untuk kegiatan coaching ini sudah selesai dan Bu Vivi sudah mendapatkan solusinya ya. Selanjutnya untuk Bu Irma selaku coach, mohon izin apakah Ibu Irma berkenan mereview apa yang sudah Ibu lakukan pada saat tadi melakukan coaching? Ya, Bapak. Syukur alhamdulillah saya sudah bisa hadir secara penuh dan fokus untuk uji. Dengan diberikan uji merasa nyaman dan terbentuk kemitraan. Saya juga berhasil menggali kompetensi dari coaching sehingga dia dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Saya telah menerapkan coaching dengan alur cerita dengan lancar dan mudah. Oh ya, terima kasih Bu Irma. Bu Irma dan Bu Vivi, ini tadi waktu Bu Irma dan Bu Vivi melakukan kegiatan coaching, saya sudah mengamati dan mencatat beberapa hal
yang intinya alhamdulillah ini saya akan menyampaikan catatan saya ya, hasil observasi tadi. Dalam catatan saya, sesuai dengan kompetensi yang secara spesifik saya observasi dalam hal ini adalah kompetensi kehadiran penuh atau present seperti yang tadi diharapkan oleh Bu Irma ya. Bu Vivi Bu Irma sudah berhasil menguasai kompetensi ini ya, dengan ditandai Bu Irma sudah bisa fokus baik perhatian maupun konsentrasi terhadap masalah dari kunci atau masalah dari Bu Vivi tadi dengan menerapkan alur tirta yang mana tadi dari awal disampaikan tentang tujuan dari coachingnya apa, kemudian Bu Irma selaku coach sudah berhasil mengidentifikasi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Vivi selaku coaching. Kemudian Bu Irma juga menanyakan rencananya apa untuk kedepannya, dan terakhir dengan tanggung jawabnya tadi berupa komitmen tadi, sehingga Bu Irma selaku coach dapat menggali kompetensi dari Bu Vivi atau selaku coach ya. Kemudian Bu Irma juga sudah berhasil mengembalikan rasa percaya diri dari coach, terwujudnya kemitraan dan rasa nyaman selama coaching tadi, sehingga coach atau Bu Vivi menemukan solusi atas permasalahannya. Alhamdulillah ya, sudah lancar. Oh iya Bu Irma, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi, selain kompetensi kehadiran penuh atau present? Ya, kompetensi mendengarkan secara aktif Ya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti Dan itu. bahkan menggali lebih dalam Ya. kompetensi coaching. Ya. Baiklah. Jadi berarti untuk misalkan ada kegiatan coaching lagi, ini Bu Irma ingin lebih memperdalam kompetensi coaching yang lain, yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Seperti itu ya. Insya Allah untuk kegiatan coaching seperti ini kalau sering dilakukan itu akan lebih memantapkan, atau untuk melakukan coaching itu bisa lebih baik lagi seperti itu, sehingga benar-benar dapat menggali kompetensi dari si coaching dan juga si coaching bisa menemukan diri. Seperti itu kira-kira bisa diakhiri untuk kegiatan coaching hari ini. Ya. Oh ya, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Irma selaku coach dan juga terima kasih untuk Bu Vivi selaku coaching. Semoga apa yang jadi permasalahan tadi bisa diatasi dengan solusi-solusi yang sudah muncul tadi ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena 40 menit. 4 likur tuh.